Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Suheri 18, channel yang memberikan edukasi, motivasi, dan sharing untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah siap untuk belajar hari ini? Baik, kembali lagi dengan saya Suheri. Kali ini kita akan mempelajari mata kuliah Perencanaan, Penganggaran, Pembangunan Pemerintah Daerah. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan, yaitu bahasan tentang karakter pembangunan Indonesia, yang mana kita sudah membahas paradigma pembangunan. Kali ini kita sambung dengan partisipasi dalam perencanaan, titik kritis perencanaan dan penganggaran daerah. Partisipasi dalam perencanaan, strategi pembangunan yang hanya mengacu pada paradigma pertumbuhan dan pemerataan telah terbukti rentan terhadap masalah-masalah sosial. Pendekatan pembangunan harus disertai dengan nilai kelestarian pembangunan atau sustainable development guna menumbuhkan self-sustaining capacity dari masyarakat. Ini berarti bahwa pembangunan harus berpusat pada manusia atau people center development. Strategi ini akan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Selain itu, perencanaan pembangunan yang disusun oleh suatu daerah merupakan perwujudan atas desentralisasi terhadap berbagai kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan politik, dan pengelolaan pembangunan dari pusat kepada daerah. Di era otonomi daerah ini, setiap daerah dituntut untuk lebih mandiri, sehingga berbagai perintisan ke arah tujuan dan kesuksesan akan menjadi agenda penting yang harus disiapkan oleh setiap pemerintah daerah. Perencanaan merupakan bagian terpenting dalam kegiatan pembangunan oleh pemerintah. Dari perencanaan itu, proses ataupun kegiatan pembangunan berjalan sesuai dengan arah yang telah ditentukan. Oleh karena itu, tahap perencanaan menjadi pusat perhatian bagi semua pemerintah daerah dalam kegiatan pembangunan. Kegiatan pembangunan ini mensyaratkan atau dalam tahap perencanaan partisipasi masyarakat. Keikutsertaan masyarakat akan menguatkan tingkat kepercayaan atau akuntabilitas dan rasa kepemilikan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Hal ini akan membuat ringan kerja pelaksanaan pembangunan. Akibat keterlibatan dalam perencanaan, masyarakat akan merasakan pembangunan yang lebih nyata dengan memantau pelaksanaan program. Pelaksanaan program atau kegiatan yang telah dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan dewan dan masyarakat akan lebih terarah dan tepat guna. Hal ini tentunya akan meningkatkan efektivitas kerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan program ataupun kegiatan pembangunan. Dari hasil program atau kegiatan yang telah dilaksanakan, kinerja pemerintah akan dapat dievaluasi dengan lebih mudah dan mempunyai tingkat efisiensi yang tinggi. Tingkat efisiensi ini didapat karena program pembangunan telah ditetapkan bersama-sama, mempunyai visi dan misi yang jelas dan tujuan yang lebih terarah. Pendekatan partisipasi menjadi alternatif pilihan yang mengemuka untuk lebih memberikan peran serta aktif masyarakat sebagai subjek pembangunan di berbagai tahapan pembangunan, baik itu perencanaan, perancangan, pelaksanaan, sampai pada pemeliharaan. Model pendekatan partisipasi untuk proses perencanaan pengembangan daerah meliputi yang pertama,
institusionalisasi dan prosedur proses pelibatan masyarakat dalam perencanaan, perancangan, pelaksanaan, dan pemeliharaan pembangunan. Yang kedua, model pendekatan dalam proses atau tahapan pembangunan. Institusionalisasi model pendekatan dengan melibatkan aktor pembangunan, baik itu swasta, masyarakat, dan pemerintah daerah sebagai mediator. Di tingkat masyarakat, keberhasilan pendekatan ini akan dirasakan oleh masyarakat dalam upaya mengorganisasikan diri, meningkatkan proses demokratisasi, meningkatkan peran serta atau partisipasi, serta mendudukan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Keberhasilan model pendekatan ini akan mampu memberdayakan aktiva potensi daerah guna mempercepat kemampuan peningkatan penghasilan, guna mempercepat kemampuan peningkatan pendapatan asli daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, konsep partisipasi masyarakat merupakan salah satu konsep penting. Hakikat demokrasi sebagai sistem pemerintahan adalah berfokus pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Partisipasi masyarakat memiliki banyak bentuk, mulai dari keikutsertaan langsung masyarakat dalam program pemerintahan maupun yang sifatnya tidak langsung, seperti sumbangan dana, tenaga, pikiran, maupun pendapat dalam penyusunan kebijakan pemerintah. Meskipun demikian, ragam dan kadar partisipasi seringkali ditentukan secara masif dengan keterlibatan banyak individu, padahal partisipasi masyarakat pada hakikatnya akan berkaitan dengan akses masyarakat untuk memperoleh informasi. Hingga saat ini, partisipasi masyarakat masih belum menjadi kegiatan tetap dan terlembaga dalam proses pengembalian keputusan publik. Sejauh ini, partisipasi masyarakat masih terbatas pada keikutsertaan dalam pelaksanaan program-program atau kegiatan pemerintah. Seharusnya, partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan pada saat pelaksanaan, tetapi tahap perencanaan dan pengambilan keputusan. Untuk mendukung pelaksanaan manajemen pembangunan daerah, upaya mutlak yang harus dilakukan adalah peningkatan kapasitas aparat pemerintahan daerah serta organisasi civil society dalam interaksi demokratis serta proses pembangunan secara komprehensif. Secara lebih spesifik, pembangunan pada era desentralisasi ini harus lebih memiliki dimensi peningkatan sumber daya manusia, sehingga pelayanan yang tepat kepada masyarakat dapat diberikan dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Untuk itu, peran serta masyarakat langsung sangat diperlukan dan perlu terus diperkuat serta diperluas. Dengan demikian, istilah partisipasi tidak menjadi sekedar retorika semata, tetapi diaktualisasikan secara nyata dalam berbagai kegiatan dan penyusunan kebijakan pembangunan. Wacana tentang partisipasi publik dalam perencanaan dan pengelolaan sektor publik sebenarnya telah lama menjadi perhatian. Misalnya di Amerika, wacana ini muncul sejak akhir tahun 50-an. Di Inggris sejak awal tahun 60-an. Sementara Australia menyusul pada tahun 70-an. Wacana ini berkembang sejalan dengan perubahan struktur politik yang mengarah kepada sistem yang disebut dengan demokrasi. Proses demokratisasi ini pada suatu saat akan mendorong terbentuknya suatu tatanan masyarakat madani yang di dalamnya memberi ruang yang cukup luas bagi masyarakat untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan publik. Ini menurut pendapat Caroline Pascarina tahun 2005.
Kita lanjutkan pada bahasan titik kritis perencanaan dan penganggaran daerah. Sejak 3 dasawarsa terakhir, klaim titik berat proses pembangunan adalah partisipasi masyarakat. Klaim ini didasarkan pada proses perencanaan pembangunan secara bottom up, lewat penyelenggaraan forum koordinasi pembangunan partisipasi, yaitu forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa ataupun kelurahan, forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan, dan forum koordinasi perencanaan pembangunan daerah di tingkat kota, kabupaten, ataupun provinsi. Klaim ini layak dipertanyakan mengingat masih banyaknya protes masyarakat terhadap rencana maupun pelaksanaan pembangunan. Masyarakat melakukan unjuk rasa sebagai protes atas pemaksaan pemindahan tempat tinggal, atau munculnya protes di masyarakat atas jalan yang rusak yang tak kunjung diperbaiki. Ini saya kutip dari Suhirman dan Haryadi dalam Peraya Ari Indrayana tahun 2004. Fenomena ini muncul akibat berbagai fakta seperti tersebut di bawah ini. Ada asimetris antara perencanaan dan anggaran pembangunan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Pada hakikatnya, perencanaan pembangunan adalah suatu proses interaksi timbal balik atau lembaga perencanaan dan perencana dengan publik yang sangat pluralistik. Baik secara subjek maupun objek perencanaan, di dalam proses tersebut, unsur-unsur kepentingan bertentangan satu sama lain. Sebagaimana halnya politik dan ekonomi. Dalam kondisi ini, perubahan interaksi antara unsur tersebut harus bersifat dinamis dan berkelanjutan. Makna wacana top-down dan bottom-up adalah suatu yang berpasangan, karena satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Di masa yang lalu, unsur top-down sangat kental. Dalam pendekatan ini, masyarakat selaku subjek maupun objek pembangunan tidak mempunyai kesempatan untuk beraspirasi atau berimajinasi. Dengan kata lain, birokrasi sangat menentukan. Dengan beralihnya zaman dan reformasi di segala bidang, sistem mulai menempatkan kepentingan dan aspirasi masyarakat sebagai roh program pembangunan. Mekanisme bottom up kini kian menggema di tengah pembangunan yang dilakukan. Setiap daerah pasti memiliki permasalahan spesifik yang seringkali berbeda antar daerah. Perbedaan ini pun berakibat pada perbedaan rencana pembangunan yang akan dilakukan di daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah seharusnya bergantung pada permasalahan yang muncul di daerah tersebut. Namun, pada kenyataannya, permasalahan suatu daerah seringkali tidak tercerminkan dalam struktur perencanaan dan anggaran pemerintah. Bahkan, hal yang dianggap sebagai bukan masalah justru menjadi alokasi belanja yang lebih besar. Permasalahan ini yang banyak terjadi sejak dahulu hingga sekarang. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya baru guna meluruskan mekanisme perencanaan dan penganggaran. Sehingga, jangan sampai muncul pendapat dari masyarakat desa misalnya yang mengatakan, untuk apa mengadakan musyawarah perencanaan pembangunan desa atau musrenbang des dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa RAPBD, karena lain yang direncanakan, lain pula yang turun dari daerah. Yang berikutnya, tidak transparannya program hasil musyawarah perencanaan pembangunan dalam produk perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan pemerintah. Produk merupakan hal yang sangat penting, namun hal yang tidak dapat diabaikan adalah kualitas proses dalam menghasilkannya. Hal terakhir inilah yang tidak disentuh oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Dalam undang-undang tersebut hanya ditegaskan bahwa kelembagaan musyawarah perencanaan pembangunan diwajibkan dalam penyusunan rencana. Hal tersebut memang secara eksplisit akan dituangkan dalam suatu peraturan pemerintah. Namun, perlu dicatat bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 hanya menyebutkan permukaannya saja. Itu terlihat dari beberapa pasal, ya.
tidak seperti pada pasal-pasal tentang produk ataupun dokumen yang dijelaskan dengan secara terperinci. Makna musrenbang yang merupakan kunci paradigma baru perencanaan tidak tercerminkan secara eksplisit. Hal tersebut mencerminkan masih ada kesenjangan atau gap antara tujuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dengan kandungannya, di mana isi kurang mencerminkan jiwa serta semangatnya. Seperti halnya sebuah siklus, hasil final musyawarah perencanaan pembangunan seharusnya saling berkaitan dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan. Hal ini dilandasi dengan pemikiran bahwa mekanisme musrenbang diadakan sebagai wahana untuk menyatukan program pemerintah dengan kebutuhan real masyarakat. Namun, yang terjadi adalah bahwa program-program yang diusung dari bawah tidak ada kaitannya dengan program pemerintah yang hendak dijalankan. Ketidaktransparan pada pemilihan program-program pemerintah telah terjadi dengan yang pertama, usulan program yang disetujui atau tidak disetujui. Yang kedua, terputusnya ruang yang dapat diikuti masyarakat pembawa aspirasi sehingga sebuah program pembangunan ditetapkan. Lalu, mayoritas dana APBD dinikmati hanya pada tataran birokrasi. Sebagian besar dana APBD kabupaten kota ternyata dinikmati oleh kalangan birokrasi. Sebagai contoh, misalnya di kota Bandung. Menurut hasil penelitian BIGS tahun 2004, sekitar 90% dana APBD dinikmati oleh birokrasi yang terdiri atas 66,03% belanja rutin, 8,09% belanja sektor aparatur pemerintah dan pengawasan, serta 15,88% dana kickback yang biasanya dipungut oleh birokrasi dan para rekanan baik melalui proses tender maupun penunjukan langsung. Kecenderungan ini juga berlaku di kabupaten kota lainnya di Indonesia. Selanjutnya, perencanaan dan anggaran tidak peka terhadap gender. Hasil-hasil pembangunan harus dinikmati secara merata oleh semua orang, termasuk semua kelompok gender. Pembangunan yang hanya menguntungkan salah satu gender pada gilirannya justru tidak mengoptimalkan kinerja pembangunan itu sendiri. Dari perspektif gender saat ini, proses anggaran yang ada adalah bias pria, di mana representasi dan artikulasi kepentingan dan kebutuhan perempuan belum diperhitungkan. Format anggaran dan mekanisme pembentukannya potensial menyingkirkan kebutuhan pembangunan salah satu gender. Saat ini diperlukan langkah dan sarana untuk mendeteksi bias gender dalam pembangunan sedini mungkin. Dalam konteks inilah, analisis terhadap anggaran negara mendapatkan makna strategis. Anggaran negara merupakan instrumen kebijakan ekonomi paling penting dari pemerintah. Anggaran yang mencerminkan pilihan pemerintah merupakan alat yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi dan pembangunannya. Bias gender dalam anggaran dapat ditemukan melalui berbagai indikasi. Yang pertama, terdapat indikasi adanya alokasi sumber daya dalam anggaran yang menguntungkan gender tertentu. Yang kedua, terdapat indikasi bahwa pengelolaan anggaran akan memunculkan kesenjangan distribusi pendapatan dan kesejahteraan di antara kedua kelompok gender. Yang ketiga, fungsi stabilisasi ekonomi anggaran dalam bentuk penetapan penyerapan tenaga kerja, penetapan pertumbuhan ekonomi, stabilisasi harga dan kesinambungan lingkungan dikelola dengan memunculkan masalah ketidaksetaraan gender. Untuk menghindari adanya bias gender, maka anggaran negara seyogyanya menjadi anggaran yang sensitif gender.
Selanjutnya, perencanaan dan anggaran merupakan hasil kolusi antara birokrasi dan legislatif. Dari segi proses politik, proses anggaran mengandung unsur-unsur kolusi, di mana pihak parlemen dan pemerintah secara bersama-sama mempertahankan kepentingannya dalam anggaran. Modus yang dilakukan cukup beragam, tetapi yang paling utama adalah menguasai proyek secara bersama-sama dan atau peningkatan nilai proyek ataupun markup. Semenjak tahun 2002 di Indonesia, penganggaran berbasis kinerja yang menganut prinsip anggaran surplus ataupun defisit telah dipopulerkan. Lebih penting lagi, penganggaran berbasis kinerja menggunakan pendekatan partisipasi. Namun, reformasi tersebut belum secara signifikan dapat mengatasi penyakit lama, yaitu ego sektoral serta keterisolasian antara perencana dan penganggaran. Ini adalah materi karakter pembangunan Indonesia. Materi kita sudah selesai. Kita akan lanjutkan materi-materi berikutnya pada mata kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.